teman-teman, kami dari kelompok 6 akan melakukan critical journal review yang berjudul Red Flag and Fraud Prevention on Rural Banks. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Suci Rahayu dari Universitas Jambi, Naomi Agustina Sinaga dari Universitas Medan, Rani Mustikasari dari Universitas Negeri Padang, Nikodemus dari Universitas Jambi, dan Deborah Kartini Miseri Lubis dari UPN Veteran Jawa Timur, Ari Kurniawan Putra dari Universitas Negeri Gorontalo, dan saya sendiri Isnani Fitria dari Universitas Lampung. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahayu dari Universitas Jambi dengan NPM 2010-214. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas artikel yang berjudul Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan yang besar dalam perekonomian masyarakat, khususnya memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu kebijakan yang dicanangkan BPR untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah dengan menyalurkan modal usaha melalui kredit usaha rakyat yang memiliki platform tinggi dan bunga rendah. Pada satu sisi, kebijakan tersebut menjadi suatu tantangan bisnis. Namun, pada sisi lain berpotensi menimbulkan kecurangan apabila tidak diimbangi dengan integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Bank Indonesia mencatat bahwa hampir 7% likuidasi pada BPR disebabkan kasus kecurangan perbankan yang dilakukan oleh pengelola BPR seperti direksi, komisaris, maupun pemilik BPR. Selama kurun waktu 2006 sampai 2016, lembaga penjamin simpanan telah melikuidasi 70 BPR dan 1 bank umum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha BPR. Namun, OJK maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa pencabutan izin bukan dikarenakan ketidakmampuan BPR tersebut dalam berkompetensi, melainkan karena kecurangan yang dilakukan pengurus atau pemilik bank mikro tersebut. Berdasarkan catatan OJK, tindak pidana perbankan lebih sering terjadi di BPR, sehingga 80% tindakan ini menyebabkan BPR tidak dapat beroperasi kembali. Nah, meskipun kecurangan yang terjadi pada BPR jauh lebih banyak dibandingkan pada bank umum, namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan bagi BPR yang mengharuskan untuk memiliki strategi anti-fraud. Untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga fraud, OJK mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR yang berlaku sejak 31 Maret 2015. Tugas pendeteksian kecurangan bukanlah merupakan tugas yang mudah. SKAI atau PE Audit Intern memerlukan indikator atau tanda atau yang disebut red flags yang dapat membantu dalam memfokuskan kinerja ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, red flags merupakan gejala potensial yang mengindikasikan risiko lebih tinggi atas suatu salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi efektivitas red flag dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan perbankan, khususnya BPR. SKAI atau PE Audit Intern BPR juga diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan kecurangan yang diyakini tepat untuk diimplementasikan pada BPR. Dua hal ini penting dan menarik untuk diteliti mengingat kecurangan yang terjadi pada sektor perbankan bersifat sistemik, yaitu dampaknya dapat meluas ke bank lain yang sejenis atau bahkan ke sistem perbankan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner pada auditor internal SKAI atau PE Audit Intern selaku fungsi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan internal pada sistem pengendalian BPR. Studi ini memberikan kontribusi teoritis untuk melengkapi hal-hal penelitian sebelumnya yang menggunakan konsep The Fraud Triangle. Bagian pertama paper ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan tujuan penelitian. Bagian kedua mengulas teori yang berkaitan dengan model, terutama The Fraud Diamond, sebagai fondasi dalam penentuan indikator-indikator pendeteksian fraud.
Bagian ketiga mengulas metodologi, dan bagian keempat dari paper ini menyajikan hasil dan analisis, kesimpulan dan saran disajikan pada bagian akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Agustina Sinaga dengan NPM 2010-462 dari Universitas Negeri Medan, ingin memaparkan tentang The Fraud Diamond serta kecurangannya. Adapun hal yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu The Fraud Diamond. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Theory of Fraud Diamond. Sebelum konsep ini diperkenalkan secara luas, Association Certified Fraud Examiner menggunakan model The Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Church pada tahun 1950 serta 1953 sebagai fondasi awal yang dalam berbagai penelitian mengenai kecurangan. Konsep Fraud Triangle menekankan 3 elemen penyebab terjadinya kecurangan, yaitu tekanan atau disebut dengan insentif, kesempatan, dan rasionalisasi. The Fraud Diamond yang diperkenalkan oleh Wolff dan Hermansen pada tahun 2004 menambahkan kemampuan sebagai elemen keempat. Dasar pemikiran yang melandasi konsep ini bahwa kecurangan tidak terjadi tanpa orang yang tepat, posisi yang tepat, dan tentunya memiliki kemampuan yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan tentang keempat elemen yang tadi. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama, elemen tekanan merupakan kondisi di mana seorang menerima tuntutan, baik keuangan maupun non-keuangan, sehingga lebih rentan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu elemen kesempatan, adalah tersedianya peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, rasionalisasi, merupakan sikap atau nilai etis yang digunakan seseorang untuk menjustifikasi perbuatan yang dilakukan, atau sebagai salah satu cara yang digunakan manajer untuk membenarkan tindakan kecurangan bagi diri sendiri. Dan yang keempat yaitu elemen kemampuan, adalah sebagai sifat individu yang mendorong seseorang untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Terdapat 6 hal yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, memiliki kedudukan penting atau menempati posisi tertentu yang tidak tersedia bagi orang lain. Yang kedua, memiliki kapasitas lebih seperti cerdas dan kreatif untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan sistem akuntansi dan mengendalikan internal perusahaan. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa kecurangan yang dilakukan tidak akan terdeteksi, ataupun jika ditangkap akan dengan mudah keluar dari perusahaan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan pemaksaan, yaitu dapat mempengaruhi orang lain untuk membantu dan menyembunyikan kecurangan yang terjadi. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mendorong atau mengalihkan keadaan. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk mengelola stres akibat penyembunyian kecurangan atau ketika melakukan tindakan yang buruk. Yang kedua yaitu kecurangan atau fraud. Istilah kecurangan tidak terlepas dari perkembangan dunia bisnis. Isu-isu suap, penggelapan uang, pencucian uang, maupun pencurian produk hanya segelintir contoh dari sejumlah kasus yang pernah terjadi. Statement of Auditing Standard nomor 99 mendefinisikan fraud sebagai tindak kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dalam buku Tuana Kota tahun 2010 menyatakan kecurangan sebagai tindakan sengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya, sehingga perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dapat menyesatkan pemakai secara material. Kecurangan dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu penyelewengan aset, kecurangan akuntansi, dan kecurangan laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rani Musika Sadaka menjelaskan mengenai indikator kecurangan atau red flag. Nah, mendeteksi sebuah kecurangan itu tidaklah mudah, baik itu dilakukan oleh seorang auditor internal maupun auditor eksternal, meskipun sebuah kecurangan itu adalah hal yang lumrah di dalam dunia bisnis. Mengapa demikian? Karena biasanya kecurangan itu dikemas sedemikian rupa sehingga tidak dapat dideteksi kesalahan saja tersebut oleh seorang auditor. Berdasarkan penelitian dari ACFA tahun 2010 menyatakan bahwa auditor internal hanya mampu mendeteksi 13,7% kecurangan yang terjadi, sedangkan auditor eksternal memiliki angka yang lebih rendah yaitu sebesar 4,2% dari total kasus yang dilaporkan. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan hasil survei yang dilakukan oleh 2 akuntan publik besar yaitu KPMG dan PricewaterhouseCoopers di Malaysia pada tahun 2009.
yang menunjukkan bahwa sesungguhnya sebuah kasus kecurangan keuangan terjadi, auditor dapat mendeteksi kecurangannya melalui indikator-indikator atau red flags ini. Sinyal-sinyal yang harusnya dapat dideteksi oleh auditor yaitu adanya overstatement dalam catatan persediaan, penerapan prinsip akuntansi yang agresif, ketidaktepatan pengakuan pendapatan, cadangan kerugian yang tidak memadai, understatement dalam catatan biaya dan bebas, serta adanya transaksi tidak biasa dengan pihak terkait merupakan suatu indikator dari salah saji. Sinyal utama lainnya yang dapat diperhatikan oleh auditor adalah biasanya berupa struktur organisasi yang rumit, kerjasama atau joint venture yang tidak biasa, dan terjadinya pergantian auditor berdasarkan penelitian dari Bertman pada tahun 1995. Selain itu, adapun tanda-tanda kecurangan lainnya yang dapat dideteksi oleh seorang auditor berdasarkan penelitian dari Heman, Hoffman, dan kawan-kawan pada tahun 1996 yaitu berupa ketidakjujuran manajer pada auditor, seringnya terjadi perselisihan antara manajer dan auditor, keinginan manajer untuk mencapai target ataupun keuntungan dari proyek yang ada, dan keinginan klien untuk mendapatkan persetujuan opinion shopping. Nah, seharusnya sebagai seorang auditor, kita memahami sinyal ini dan bertindak yang benar sesuai dengan petunjuk dari sinyal tersebut. Apabila indikator ini tampak ketika kita mengaudit laporan keuangan, maka kita harus bersikap skeptis dan lebih menginvestigasi untuk memastikan kecurangan tersebut. Jika dimungkinkan, agar tidak sampai menyebabkan salah saji material dalam catatan keuangan. Apabila terdapat suatu hal yang patut dicurigai, indikator ini membantu auditor untuk memfokuskan kinerja dalam melakukan penafsiran resiko kecurangan tersebut, sehingga dapat mengungkapkan kecurangan ini nantinya. Perkenalkan, nama saya Nikodemus dengan NPM 2010-224, asal dari Universitas Jambi. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan pada seluruh PPR yang ada di Provinsi Bali. Terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi pemilihan lokasi penelitian. Yang pertama, OJK Regional ke-8 Bali Nusa Tenggara mencatat bahwa secara umum BPR di Provinsi Bali memiliki kinerja yang baik, khususnya untuk periode Desember 2014 sampai Oktober 2015. Yang kedua, laporan kajian ekonomi dan keuangan regional dari bulan kedua 2016 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menyajikan adanya kenaikan rasio non-performing loan atau NPL atau kredit macet untuk BPR di Provinsi Bali mencapai angka 4,75%, maka menembus angka 5,75% untuk September 2016. Yang ketiga, kinerja BPR di Provinsi Bali berkaitan erat dengan keberadaan Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD selaku lembaga keuangan mikro yang terdapat di setiap desa adat di Bali. Dalam hal ini, jumlah LPD yang mencapai angka 1.466 menjadi kompetitor bagi BPR dalam menyalurkan kredit. Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi karyawan SKAI atau PE audit ikutan atas efektivitas red flag dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan BPR, serta mengidentifikasi upaya yang diperlukan dalam pencegahan kecurangan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai informasi demografis penresponden. Bagian kedua berisi daftar indikator-indikator kecurangan oleh auditor. Bagian ketiga berisi langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya pencegahan kecurangan. Bagian keempat berisi daftar langkah-langkah pencegahan kecurangan. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh karakteristik demografi auditor eksternal pada persepsi atas efektivitas red flag dalam mendeteksi kecurangan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda yang sebelumnya telah dilakukan pengujian asumsi klasik. Sedangkan uji kelayakan model meliputi uji determinasi, uji F, dan uji T. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nama saya Deborah. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan 4.1 dan 4.2. Yang pertama 4.1 yaitu tentang rincian pengembalian kuesioner. Peneliti menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner sesuai dengan jumlah auditor internal BPR. Waktu pengisian kuesioner yaitu selama 60 hari dengan jumlah 101 kuesioner. Peneliti mengungkapkan bahwa tingkat pengembalian 100%, tetapi diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak terisi dengan lengkap. Dapat dikatakan bahwa kuesioner yang valid hanya berjumlah 99 kuesioner. Lalu ada 4.2 tentang karakteristik responden.
dengan gender dominan wanita, usia yang dengan jumlah terbanyak di umur 41 hingga 50 tahun, tingkat pendidikan yang dominan S1, masa kerja yang dominan kurang dari 5 tahun, serta rata-rata responden memiliki pengalaman mendeteksi kecurangan dan turut serta dalam pelatihan atau seminar pendeteksian kecurangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel perincian pembahasan 4.2. Berikut merupakan tabel rincian dari pembahasan 4.2. Dapat dilihat bahwa gender wanita memiliki presentasi terbanyak, yaitu sebesar 55,56% dengan usia 41 hingga 50 tahun yang memiliki presentasi 38,38%. Untuk tingkat pendidikan itu sendiri, S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak di kalangan auditor internal PPR, yaitu sebesar 67,68%, disusul dengan masa kerja yang kurang dari 5 tahun sebesar 73,74%. Auditor internal PPR mayoritas berpengalaman dalam mendeteksi kecurangan, dengan besar presentasi sebanyak 59,60% dan juga mayoritas turut serta dalam pelatihan atau seminar tentang pendeteksian kecurangan dengan presentasi sebesar 66,67%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu akan dibawakan Anda sendiri, yaitu nama Ana Ari Kurnia Putra dari Universitas Negeri Gorontalo, teman-teman. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu 4.3 teman-teman, yaitu tentang persepsi atas efektivitas red flags. Jadi tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi atas persepsi auditor internal mengenai keefektivitas penggunaan red flags itu sendiri, teman-teman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas 60 indikator yang telah dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu the fraud diamond. Jadi teman-teman responden mengidentifikasinya itu ada 4, yaitu sangat tidak efektif, tidak efektif, efektif, dan sangat efektif, teman-teman. Jadi berkenaan dengan level-level rata-rata untuk skor efektivitas itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa indikator kecurangan red flags telah memenuhi kriteria efektif yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan, teman-teman. Kemampuan seorang memegang peranan penting ketika terjadinya suatu fraud, meskipun itu bisa dibilang memiliki motivasi antara peluang dan rasionalisasi, namun apabila tidak memiliki kemampuan itu sendiri, teman-teman. Jadi semakin lama waktu seseorang memegang jabatan sebagai auditor internal, tentunya akan semakin meningkat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki, teman-teman. Jadi hasil pengujian terakhir itu untuk faktor dengan demografi yang telah ditentukan, teman-teman. Jadi auditor internal itu menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan berpengaruh pada persepsi auditor itu sendiri. Auditor internal akan jarang mendeteksi sebuah fraud atau kecurangan, teman-teman, ketika dalam laporan keuangan itu meningkatkan suatu pengetahuan dan dapat mengikuti pelatihan formal yang telah dianggap memiliki kualitas setara dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya pembahasan 4.4, teman-teman, yaitu tentang tindakan pencegahan kecurangan. Untuk dapat meminimalisir terjadinya fraud, hendaknya upaya yang dilakukan oleh BPR tidak hanya berupa pencegahan, namun mengkomunikasikan dengan upaya pendeteksian. Pencegahan merupakan pilar pertama dari materi ini, yaitu dari strategi anti fraud yang bertujuan untuk menghentikan kecurangan yang telah terjadi. Terdapat beberapa langkah, yaitu pencegahan kecurangan ini dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu menciptakan budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian strategi anti fraud, dan yang ketiga yaitu mengembangkan proses pengawasan yang tepat, teman-teman. Hai, perkenalkan, namaku Isneni Fitriah, NPM 2010-26038, aku dari Universitas Lampung. Baiklah teman-teman, kita masuk pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kecurangan atau red flag efektif digunakan dalam pendeteksian kecurangan. Dimensi The Fraud Diamond yang memiliki nilai rata-rata tertinggi itu menunjukkan kemampuan atau capability. Ini berarti kecurangan dapat terjadi apabila terdapat suatu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan dari pelaku kecurangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini melengkapi keterbatasan hasil penelitian sebelumnya yang masih menggunakan teori The Fraud Triangle. Hasil pengujian atas karakteristik demografi auditor internal dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, terus masa kerja, pengalaman mendeteksi kecurangan, maupun pelatihan yang diikuti. Sementara gender dan usia tidak memengaruhi persepsi auditor internal atas efektivitas red flag dalam mendeteksi kecurangan pada dunia perbankan. Selain mengidentifikasi keefektifan red flag dalam mendeteksi kecurangan ini, BPR juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan kecurangan. Terdapat 3 kelompok upaya yang dapat dilakukan, yaitu menciptakan budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian strategi anti-fraud dan mengembangkan proses pengawasan yang tepat. Baik teman-teman, kita masuk pada tahap kritik jurnal. Jadi dalam jurnal ini kelompok kami menemukan beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu tidak disebutkan menggunakan metode apa dalam penelitian ini. Seharusnya disebutkan menggunakan metode apa, metode kualitatif, kuantitatif. Walaupun kita tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa metodenya sepertinya menggunakan deskriptif, meskipun dia juga memakai kuesioner, tapi sebaiknya itu dicantumkan agar pembaca bisa sudah bisa mengetahui dari awal ketika melihat metode penelitian yang digunakan. Dan juga hanya dijelaskan menggunakan menjelaskan bentuk pengumpulannya saja, tidak disampaikan juga teknik pengambilan datanya seperti apa. Kan biasanya ada yang memakai teknik purposive sampling tuh. Namun di sini tidak disampaikan menggunakan teknik apa. Dan juga tidak mencantumkan hipotesis dalam penelitian ini, sehingga kita juga tidak bisa melihat grafik uji hipotesis. Nah selanjutnya juga cara mengolah data kuesioner itu tidak dijelaskan. Ini merupakan salah satu kekurangan yang sangat fatal, karena jika tidak dijelaskan bagaimana mengolah data kuesionernya, bagaimana data tersebut bisa dipercaya, seperti itu. Nah, ada juga pada tabel 5. Pada tabel 5 ini nilai rata-rata tidak dijelaskan untuk menunjukkan rata-rata apa. Hanya penjelasan di bawahnya tabel 5 ini hanya menganalisis bentuk budaya kejujuran itu seperti apa. Tidak menjelaskan data di atas pada tabel 5 itu merupakan data hasil apa, seperti itu. Namun kelebihannya pada jurnal ini, peneliti itu menjelaskan dengan deskripsi, namun masih mudah dipahami, bahasanya masih sangat ringan sehingga pembaca mudah memahami penelitian ini. Namun banyak kekurangannya tadi itu, data-datanya masih tidak dijelaskan menggunakan teknik apa, metodenya, dan juga bagaimana cara mengolah data kuesionernya. Dan juga pada lampirannya ini disajikannya dengan sangat rapi.